Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa azwajihi wa ahlil baiti al-tahirin ajma'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah bi jahil mustafa rasul wajud bina wa bil qabul sahil usul al mas'ul qarib bu'd anil ma'mul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, maunah, diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama memenuhi kewajiban kita itu sholat subuh berjamaah. Salat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para tabi'in, tabi'in dan yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib napa kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah yang diberikan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai terus kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terus kata Allah, kita ini tidak akan sanggup menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Maka dari itu monggo kita jangan sampai kufur nikmat. Kalau kita kufur nikmat, maka kita tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
hidup yang kita jalani di dunia ini bukanlah hidup tanpa arah. Islam mengajarkan bahwa setiap langkah seorang mukmin harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuan hidup seorang mukmin hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ridho Allah, ketentraman dan kenikmatan hidup yang melahirkan kebahagiaan yang hakiki tidak akan dicapai. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa ridhonya jauh lebih berharga dibanding kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ridwanan minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Ridha Allah itu lebih besar nilainya, itulah kemenangan yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran kemenangan menurut Allah bukanlah harta atau kedudukan, melainkan ridhonya. Harta, gembong-gembong narkoba nih, hartanya begitu melimpah, tidak kurang sedikit pun. Apa yang dia mau pasti akan terjadi. Hartanya banyak melimpah, uangnya miliaran, tapi hidupnya jauh dari ketenangan, jauh dari ketenteraman, selalu was-was dalam pikirannya. Karena apa? Karena selalu diintai dan menjadi target kepolisian. Hartanya banyak, uangnya melimpah, tapi hidupnya tidak tenteram. Karena uang dari hasil barang yang haram, menjual yang barang-barang yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kedudukan, jabatan yang tinggi, tapi hasil dari sikut kanan kiri, itu juga tidak membawa berkah dan itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kedudukan yang dicapai dengan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lama diturunkan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Wahab Al-Juhaili rahimahullah dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ridha Allah merupakan tujuan tertinggi kehidupan seorang mukmin. Beliau menjelaskan bahwa ridha Allah adalah tujuan tertinggi yang mengangkat seorang mukmin melampaui seluruh kenikmatan dunia. Dengan ridha Allah, hidup menjadi bermakna dan amal sekecil apapun akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu, jamaah masjid Al-Habib, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah tidak datang dengan sendirinya,
tetapi harus diupayakan dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Zaman sahabat niku Pak. Sahabat niku berani mengorbankan dirinya, nyawanya. Karena apa? Karena untuk mencari ridha Allah. Ini ku perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi dengan badannya, bahkan sampai mati. Karena apa? Karena yang dicari hanya satu, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ridho niku kadang-kadang ditempatkan kepada kedua orang tua kita. Ridhallahi ridhal walidain, suhtullahi suhtil walidain. Ridha Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah juga terletak kepada kemurkaan kepada kedua orang tua kita. Alqamah niku sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli ibadah. Setelah sakit hampir sakaratul maut, akan menuju ajal, dituntun kalimat tauhid la ilaha illallah. Tengkung pingin dipiksi Allah, Allah, Allah. Al-Qamar seorang ahli ibadah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Padahal sahabat Nabi Muhammad, sahabat yang mulia. Karena apa? Akhirnya para sahabat lapor dengan Nabi. Wahai Nabi, sahabat kita Alqamah, ya kenapa? Terus dengan Nabi. Sekarang ini sedang najak sakaratul maut. Tapi setelah saya tuntun dengan kalimat saya ajari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mulutnya terkunci ya Rasulullah. Jadi mosok kok bisa tiga. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat mendatangi rumah Alqamah. Akhirnya ditinggali kalingnya Nabi Alqamah dengan napasnya yang tersengal-sengal menghadapi sakaratul maut, najak dituntun kalingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing nuntun iku Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Niku nonton teng Alqamah. Ai Alqamah nonton saiki. La ilaha illallah. Alqamah niku mboten saged. Mboten saged mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi Muhammad juga heran, kenapa sahabatku ini orang yang mulia, yang rajin tahajud, yang 5 waktu tidak pernah
absen. Sedekahnya luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi niki cari tahu. Coba dipanggil ibunya. Akhirnya dipanggil, Pak. Ibunya didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo niku lek ngomong ibu. Boten iya lagi. Karena kita ini banyak sekali dosa-dosa kepada orang tua kita. Akhirnya Alqamah niku didatangkan ibunya, dipanggil oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya. Nabi Muhammad niku takkan teng ibuke. Wahai ibu, kenapa anakmu ini Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wahai Nabi, anakku ini Alqamah telah menyinggung perasaanku. Padahal cuma perasaan itu disinggung. Alqamah tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, tidak pernah kasar kepada seorang ibu. Tapi hanya karena perasaan disinggung. Karena apa? Karena Alqamah itu sangat-sangat takut kepada istrinya. Sehingga jatahnya yang biasa niku dikurangi. Maka dipun sampai. Karena istri kita jangan sampai nafkah kepada seorang ibu. Karena ibu niki disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, siapa yang aku hormati di dunia ini? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Masyaallah. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul yang aku hormati? Bapakmu. Ibu niku 3 kali disebut oleh Nabi. Makanya dongane tiang sepuh wadon niku masyaallah luar biasa. Pun ado-ado Pak donga niku Pak. Pun ziarah teng mriku teng Wali Songo, teng Sunan Bonang, teng Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Mboten enten manfaate, mboten pati enten faedahe kalau di rumah wali yang ada di dunia ini. Di rumah kita ada, kalau ada masih ada seorang ibu. Itu yang akan menembus langit dengan doa. Makanya akhirnya nopo Alqamah didatangkan, ibunya didatangkan karena perasaan menyinggung perasaan mawon. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibu? Apakah ibu
mau memaafkan kepada anakmu, wahai Rasul, saya tidak akan ridho kepada Alqamah. Oh begitu. Kalau ibu tidak ridho, akhirnya Nabi Muhammad SAW merintah kepada sahabat, wahai sahabat, ambil kayu bakar. Akhirnya sahabat niku ngambil kayu bakar, kathah ditumpuk, hari Alqamah ditaruh di atas. Tidak ada gunanya Alqamah. Hidupnya tidak akan, matinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang kafir karena tidak bisa membaca, mengikuti kalimat tauhid la ilaha illallah, dibakar. Akhirnya pada dibakar oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya ibu datang malih, nangis ibu ini, wahai Rasul, jangan kau bakar anakku, wahai Rasul. Jangan kau bakar anakku, wahai Rasul. Kenapa Bu? Ibu tidak mau memaafkan. Wahai Rasul, sekarang saksikan. Saya sekarang ini ridho dengan anak. Allah. Akhirnya diridhoi. Benar ibu ridho. Wahai Rasul, demi Allah, sekarang ini saya ridho. Demi Allah dan demi Rasulullah. Akhirnya dibisiki malih Alqamah. Hai Alqamah, sekarang aku tuntut la ilaha illallah. Masya Allah. Rahmatnya Allah turun, ridhonya Allah diterima, ridhonya Allah. Akhirnya ngikuti ucapan kalimat tauhid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ngikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak meninggal dunia. Ini itulah ridha Allah. Karena ridha Allah, hidup ini akan menjadi bahagia, tentram, dan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama adalah niat yang ikhlas. Ikhlas yang berarti memurnikan tujuan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji manusia. Hilangkan nih Pak, pujian-pujian dari manusia ini hilangkan. Tidak akan membawa manfaat kepada kita. Tidak ada faedahnya. Kita beramal ikhlas karena mencari ridha Allah. Tidak menginginkan pujian, riya niku. Itu akan menghapus nilai kebaikan dan akan menghapus amal kebaikan kita. Amal sebesar apapun yang tidak bernilai di sisi Allah dan tidak dilandasi niat yang ikhlas, amal niku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, prinsip kedua adalah istiqomah, teguh dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Islam tidak menuntut amal yang banyak, tapi Islam mengajarkan amal sedikit tapi berkelanjutan, istiqomah. Amal
beramal tapi banyak sekali itu lebih bagus. Sedikit istiqomah berkelanjutan. Nih, untuk mencari ridho Allah seperti itu. Suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasihat. Qul amantu billah, tentang suatu nasihat ringkas namun mencakup segalanya bila sabda qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Insyaallah tinggalkan istiqomah napa mawon Pak, kita taat kepada Allah, diperintah oleh Allah napa malih salat 5 waktu. Istiqomah mboten kenal waktu. Istiqomah. Amal yang sedikit dengan istiqomah akan menjadi pahala yang sangat besar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya. Mendahulukan perintah Allah atas hawa nafsu. Hawa nafsu seringkali mengajak pada kesenangan yang sesaat yang bertentangan dengan perintah Allah. Seorang mukmin sejati adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mendahulukan perintah Allah dalam setiap keseputan hidup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri kami sendiri dan bermanfaat pada para jamaah. Dan mudah-mudahan ridha Allah, rahmat Allah selalu mendampingi kita, selalu mendampingi kita sampai akhir kita, dan mudah-mudahan akhir kita dijadikan oleh Allah akhir yang husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.